Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ketika dia masuk Islam tidak kurang berumur 10 tahun. Dan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau berusia 21 tahun, artinya kurang lebih 11 tahun. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, ada 1170 hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di antaranya yang akan kami sampaikan yang juga merupakan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa inna dunya khadiratun hulwatun wa innallaha mustakhlifakum fiha fanadhirun kaifa ta'malun. Ala fattaqud dunya wattaqun nisa. Ala inna bani Adam khuliqu ala tabaqatin syatta minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan wa minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran wa minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran wa minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan. Ala inna khairar rijal man kana bati al-ghadab sari'ar ridha wa syarrar rijal man kana sari'al ghadab wa bati ar-ridha. Ala la yamna'anna rajulan mahabatun nasi ayyatakallama bil haqq idza alimahu. Ala inna afdalal jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Khutbah yang cukup singkat sebetulnya, tapi juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ada banyak perkara yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umatnya. Kita perhatikan satu persatu. Dunia ini diciptakan dengan indah, manis, hijau.
Tapi perlu diperhatikan bahwasanya dunia ini diciptakan sebegitu indah, sebegitu nikmat. Tapi perlu diketahui bahwasanya kenikmatan dunia yang ada ini adalah tidak lain di antaranya adalah untuk menguji hamba-hambanya apakah dia terpedaya dengan manisnya dunia ini atau justru dunia ini dijadikan sebagai batu loncatan, dijadikan sebagai sarana untuk bisa sukses di dalam hidup di akhirat kelak insyaallah ta'ala. Maka bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim hendaknya tetap istiqomah, hendaknya tetap mengupayakan bahwasanya ujian yang ada di dunia ini kita ambil atau kita jadikan sebagai batu loncatan, sebagai sarana yang harus kita tundukkan, tidak sebaliknya yaitu terpedaya dengannya yang mengakibatkan akan kerugian di akhirat kelak jika dia terpedaya. Tapi kita harus pandai-pandai, harus bisa menyiasati, harus bisa mengambil banyak-banyak perbekalan sehingga bisa sukses di akhirat kelak insyaallah ta'ala. Yang lainnya, ala fattaqud dunya fattaqun nisa. Peringatan yang lainnya adalah berhati-hati dengan dunia dan berhati-hati dengan wanita. Kalau dunia tadi sudah kita sampaikan barusan, untuk yang wanita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Ini titik atau kuncinya adalah di sini, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghindari, dalam artian menghindari menjadikan anak-anak, menjadikan istri-istri musuh. Musuh di sini adalah dalam artian jangan sampai istri-istri kita, anak-anak kita menjadi penghalang untuk berbuat ketaatan kepada Allah dan berbuat amal soleh atau menumpuk amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Jangan dijadikan itu. Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau juga menyebutkan seperti itu, bahwasanya janganlah engkau jadikan anak-anak atau istri-istri kalian menjadi musuh, artinya menghalang, melalaikan dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sehingga tidak tercapai atau dia akan menjadi musuh. Makanya diperingatkan dalam hadis ini, juga diperingatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang di surat At-Taghabun ayat 14 juga demikian juga. Ya, diperingatkan untuk itu. Janganlah menjadikan istri-istri kalian dan anak-anak kalian musuh bagi kalian. Fahdharuhum. Ya, diperingatkan atau diingatkan, hindarilah, hendaknya menghindari dari demikian itu. Sungguh nikmat yang sangat besar ketika seseorang mendapatkan anugerah nikmat Islam, nikmat iman. Nah, tadi disebutkan di dalam hadis tadi yang cukup panjang, ada 4 tingkatan berbeda-beda dari seseorang. Yang pertama, dilahirkan mukmin, hidup mukmin, mati mukmin. Yang pertama. Yang kedua, dilahirkan dalam kondisi kafir, hidup dalam kondisi kafir, mati dalam kondisi kafir. Yang ketiga, dilahirkan dalam kondisi mukmin, hidup juga mukmin, tapi sayang meninggal atau mati dalam keadaan kafir. Yang ketiga. Yang keempat, masih mending, dilahirkan dalam kondisi kafir, hidup dalam kondisi kafir, akan tetapi mati dalam keadaan mukmin.
minimal. Tapi alhamdulillah kita semua yang di sini, mungkin ada beberapa saja barangkali yang mualaf, artinya yang masuk Islam terakhir. Tapi tidak apa-apa, itu adalah anugerah yang terbesar, anugerah yang sangat besar bagi kita semuanya. Ya, alhamdulillah, karena memang itu adalah penentu, ya, penentu bagi siapa saja yang hidup di dunia ini untuk mendapatkan kesuksesan kelak di akhirat insyaallah taala. Peringatan yang selanjutnya adalah bahwasanya orang yang baik, ya, orang yang baik adalah orang yang tidak mudah marah, akan tetapi mudah ridho, legowo hati atau ikhlas hati. Sedang kebalikannya, itu orang yang buruk adalah orang yang cepat marah dan lambat bati al-ridho, yaitu juga rela, dalam kerelaan untuk mendapatkan kerelaan atau membuat hati rela itu sangat lambat. Kebalikan daripada itu semuanya. Yang selanjutnya, peringatan berkenaan dengan hubungan antar sesama manusia. Di antara patokannya adalah janganlah ketakutan seseorang kepada orang lain menjadikan penghalang untuk menyampaikan suatu kebenaran. Ketakutan ini juga bisa menjadi sungkan, ya. Ada rasa sungkan. Dia tahu kebenaran, tapi ada rasa sungkan, ada rasa takut untuk menyampaikan. Nah, ini yang termasuk yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Jadi janganlah ketakutan seorang manusia kepada manusia yang lainnya menjadi penghalang untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wal karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Peringatan dari hadis ini yang terakhir adalah ala inna afdalal jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang lalim. Tapi perlu dicatat, ya, perlu dicatat bahwasannya menyampaikan kebenaran seperti ini Islam sudah menuntunkan kepada kita. Islam sudah memberikan cara yang tepat kepada kita bagaimana menyampaikan kebenaran ini kepada penguasa yang lalim. Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah paham tentang hal itu, sehingga sebetulnya mudzaharah atau demonstrasi dan seterusnya itu adalah kelakuan atau hal yang sering diperkerasai oleh mereka-mereka yang khawarij atau mereka-mereka yang keluar dari, dan ini termasuk golongan yang sesat. Maka caranya atau ada cara tersendiri bagaimana mengingatkan penguasa yang lalim. Demikian, semoga bermanfaat yang singkat ini. Semoga termasuk atau kita semuanya digolongkan kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa, sehingga memenangkan dari pahalanya yang terbesar berupa masuknya kita ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat.
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخر دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر مسلمين في كل مكان اللهم انصر مسلمين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة